Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 IPS 2 kelompok 6 ingin menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Mataram kuno. A. Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno atau sering juga disebut dengan Kerajaan Mataram Hindu atau Kerajaan Medang merupakan kerajaan penerus dari Kerajaan Kalingga di Jawa yang diperkirakan eksis pada abad ke-8 Masehi hingga 10 Masehi. Sejarah kerajaan ini cukup panjang, yang dimulai sejak abad ke-6 Masehi. Mataram kuno yang bercorak Hindu dan Buddha biasanya disebut untuk membedakan dengan kerajaan Mataram Islam yang berdiri sekitar abad 16 Masehi. Bumi Mataram adalah sebutan nama untuk Yogyakarta dan sekitarnya. Di daerah inilah diperkirakan kerajaan Mataram kuno pertama berdiri. Sumber sejarah kerajaan Mataram kuno berasal dari prasasti, candi, kitab carita Parahyangan, sejarah Pasundaan, dan berita dari Cina. Kerajaan yang didirikan oleh Sanjaya bergelar Rakai Mataram ini beberapa kali berpindah pusat pemerintahan. B. Letak geografis kerajaan. Kerajaan Mataram kuno terletak di Jawa Tengah dengan intinya sering disebut Bumi Mataram. Daerah ini dikelilingi oleh pegunungan dan gunung-gunung, seperti Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merapi Merbabu, Gunung Lawu, dan Pegunungan Sewu. Selain itu, daerah ini juga dialiri oleh banyak sungai, seperti Sungai Bogowonto, Sungai Progo, Sungai Elo, dan Sungai Bengawan Solo. Itulah sebabnya daerah ini sangat subur. Berikut ini merupakan silsilah dari Kerajaan Mataram kuno, yaitu 1. Sanjaya, merupakan pendiri Kerajaan Medang. 2. Rakai Panangkaran, awal berkuasanya Wangsa Shailendra. 3. Rakai Panunggalan alias Dara Nindra. 4. Rakai Warak alias Samaragrawira. 5. Rakai Garung alias Samaratungga. 6. Rakai Pikatan suami Pramodawardhani, awal kebangkitan Wangsa Sanjaya. 7. Rakai Kayuwangi alias Dyah Lokapala. 8. Rakai Watuhu Malang. 9. Rakai Watukura Dyah Balitung. 10. Empu Daksa. 11. Rakai Layang Dyah Tulodong. 12. Rakai Sumba Dyah Wawa. 13. Empu Sindok, awal periode Jawa Timur. 14. Sri Lokapala, merupakan suami dari Sri Isana Tunggawijaya. 15. Makuta Wangsawardhana. 16. Dharma Wangsa Teguh, berakhirnya Kerajaan Medang. D. Perkembangan Kerajaan Mataram kuno. Di Jawa Tengah, pada abad ke-8 Masehi, telah berdiri sebuah kerajaan, yakni Mataram kuno. 1. Masa awal. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan yang berdiri pada tahun 732 Masehi. Kerajaan ini berdiri di Desa Canggal, sebelah barat Magelang. Pada saat itu, didirikan sebuah lingga, lambang Siwa, di atas sebuah bukit di daerah Kunjak Rakunja yang didirikan oleh Raja Sanjaya. 2. Masa kejayaan. Kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Balitung 898 sampai 910 Masehi, di mana kekuasaannya daerah-daerah di sebelah timur Mataram berhasil ditaklukkannya. Oleh karena itu, daerah kekuasaan Mataram semakin luas, yang meliputi Bagelen, Jawa Tengah, sampai Malang, Jawa Timur. 3. Masa akhir. Kemunduran Mataram kuno disebabkan karena kedudukan ibu kota kerajaan yang semakin lemah dan tidak menguntungkan lagi, antara lain 1. Memiliki pelabuhan laut sehingga sulit berhubungan dengan dunia luar. 2. Sering dilanda bencana alam oleh letusan Gunung Merapi. 3. Mendapat ancaman serangan dari kerajaan Sriwijaya. E. Kurun waktu Kerajaan Mataram kuno. Kurun waktu berlangsungnya kerajaan ini adalah antara abad ke-8 sampai sekitar abad ke-11. Beberapa tokoh ternama dalam kerajaan ini adalah Sanjaya, Rakai Panangkaran, Dyah Balitung, Rakai Pikatan, dan Empu Sindok. Nantinya, kerajaan ini memiliki perpecahan dinasti yang saling bersaing antara dinasti Sanjaya yang bercorak agama Hindu Siwa dan dinasti Shailendra yang bercorak agama Buddha Mahayana. Masa kejayaan dari kerajaan ini tidak diketahui dengan pasti. F. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno.
Candi peninggalan kerajaan Mataram kuno menjadi salah satu peninggalan kerajaan yang paling penting. Namun, karena pada dasarnya kerajaan ini terdiri dari dua dinasti yang terbagi menjadi keluarga Hindu dan Buddha, peninggalannya pun terbagi menjadi Candi Hindu dan Candi Buddha. Keluarga Shailendra yang beragama Hindu meninggalkan candi-candi di Jawa bagian utara. Candi-candi tersebut meliputi kompleks candi di Pegunungan Dieng atau Candi Dieng dan kompleks candi Gedong Songo. Candi-candi dalam kompleks Candi Dieng menggunakan nama-nama tokoh pewayangan seperti Candi Bima, Puntadewa, Arjuna, dan Semar. Sementara itu, keluarga yang beragama Buddha meninggalkan candi-candi seperti Candi Mendut, Ngawen, Pawon, dan Borobudur. Candi Borobudur diperkirakan mulai dibangun oleh Samaratunga pada tahun 824 Masehi. Pembangunan Candi Borobudur kemudian dilanjutkan pada zaman kekuasaan Pramudarwadani dan Pikatan. Sumber sejarah Kerajaan Mataram kuno adalah beberapa candi-candi yang ditinggalkan oleh Kerajaan Mataram kuno, termasuk dua yang paling terkenal yakni Candi Borobudur dan Candi Prambanan. G. Prasasti peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Prasasti Sojomerto pada abad ke-7. Prasasti berbahasa Melayu kuno ditemukan di Desa Sojomerto, Kabupaten Pengalongan. Isi prasasti menjelaskan bahwa Shailendra merupakan penganut agama Buddha. Prasasti Canggal, 732 Masehi. Berbentuk candra sangkala, ditemukan di Gunung Wukir, Desa Canggal. Isi prasasti menyatakan peringatan pembuatan lingga di Desa Kunjara Kunja oleh Raja Sanjaya. Prasasti Kalasan, 778 Masehi. Prasasti ini menggunakan aksara Pranagari dari India Utara dalam bahasa Sanskerta, ditemukan di Desa Kalasan, Yogyakarta. Isi dari prasasti ini adalah mengenai kabar Raja Shailendra yang membujuk Rangkai Panangkaran untuk mendirikan bangunan suci untuk Dewi Tara yang merupakan wihara bagi para pendeta Buddha. Prasasti Mantiasih, 907 Masehi. Prasasti Mantiasih ditemukan di Mantiasih, Kedu, Jawa Tengah. Prasasti berisi silsilah Raja-Raja Mataram yang mendahului Baliti, yakni Raja Sanjaya, Rakai Panangkaran, Rakai Warak, Rakai Panunggalan, Rakai Garung, Rakai Watu Malang, Rakai Pikatan, Rakai Kayuwangi, dan Rakai Watukara Diah Balitung. Kesimpulan, Kerajaan Mataram kuno berdiri pertama kali di Jawa Tengah dan pendiri pertama kerajaan ini adalah Raja Sanjaya. Kerajaan ini menganut ajaran agama Hindu dan Buddha. Adapun beberapa peninggalan dari kerajaan ini yaitu Candi Prambanan bercorak Hindu, Candi Borobudur bercorak Buddha, dan Prasasti Canggal. Sekian penjelasan dari kelompok 6 mengenai sejarah Kerajaan Mataram kuno. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.